Zal Jalali wal Ikram. Ikhwan fillah, kawan seperjuangan jalan Allah. Ramadan adalah sebuah bulan yang dijadikan oleh Allah bulan yang penuh peluang. Peluang apa saja di bulan Ramadan ini sangat besar. Ya. Nah, namun kita kembali dulu kepada dasarnya dulu. Tujuan Ramadan oleh Allah dikatakan la'allakum tattaqun, ya. Agar kamu menjadi orang yang takwa. Nah, ini yang perlu kita pahami, apa sih yang dimaksud takwa itu oleh Allah. Nah, tapi sebelum Abi bahas mengenai takwa itu apa, kita lihat dulu apa enaknya dari orang takwa. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar atas segala persoalan yang dia hadapi. Dan Allah akan beri rezeki dari tempat yang nggak dia sangka-sangka. Itu terjemahan gampangnya lah. Artinya, kalau kita betul-betul orang takwa kepada Allah, tidak ada kata-kata jadi miskin, tidak ada kata-kata susah, tidak ada kata-kata sakit, dan tidak ada kata bingung. Karena semua ada solusinya. Di bahasa keren sana kan solusi. Ya. Maka Allah suruh melalui puasa ini mendidik kita menjadi orang takwa. Semua orang sudah tahu ini. Puasa ini mendidik orang menjadi orang takwa. Tapi ada nggak orang bertanya kepada dirinya sendiri? Nah, ini yang malam ini kita tanya diri kita. Sudahkah saya jadi orang bertakwa dengan berpuasa selama 25 hari ini, udah kan? 25 hari kita. Hah? 24. Tadi 24. Ini malam 25. Jadi besok 25. Berarti 24 yang udah lewat. Hah? 25 hari 25, sekarang 26. Berarti sudah 25 hari kan? Ya, sudah 25 hari. Besok 26 ya. Nah, ini yang kadang-kadang jarang orang memahami. Sudahkah dengan dia berpuasa 25 hari menjadi orang takwa? Oke. Nah, siapa ini yang sebut orang yang takwa itu? Nah, guru-guru kita memberi definisi sederhana, ya. Itu orang yang tunduk, taat, dan patuh kepada Allah. Nah, dalam bahasa lebih tegasnya, orang yang sudah mau menjadi hamba Allah. Siapa tuh hamba Allah itu? Yang disebut hamba Allah itu siapa? Ya. Hamba Allah itu orang-orang yang menjadi khalifahnya Allah. Nah, paham ya? Jadi seorang hamba Allah itu, dia kepada Allah dia berhamba, tapi kepada dunia ini dia menjadi khalifah. Ya. Nah, apa tugas khalifah Allah ini? 3 saja. Ini dalam bahasa, Abi coba rangkum dalam bahasa budaya kita. Yaitu dia harus punya 3 keharmonisan hidup. Itu dia baru jadi hamba Allah. Pertama, dia harmonis dengan Allah itu sendiri. Paham arti harmonis ini ya? Kedua, dia harmonis dengan sesama manusia. Ketiga, dia harmonis dengan alam dan lingkungan. Nah, siapa itu orang bertakwa? Orang yang sudah bisa harmonis dengan Allah, diwujudkan harmonis dengan sesama manusia dan kepada sesama lingkungan. Artinya orang yang merusak lingkungan itu bukan orang bertakwa. Nah,
harmonis sama manusia. Dia koruptor itu bukan orang bertakwa. Dia sudah memakan hak manusia lain. Gitu loh. Nah, cuma sayang di Indonesia ini hari ini koruptor seakan-akan diperbolehkan. Yang penting seiman. Ya, kan ada istilah sekarang itu. Biarlah nanti gubernur itu seiman sama kita. Dia mau korupsi ya nantilah urusan. Jadi ukuran takwa itu sudah melenceng. Mari kita kembalikan ke diri kita. Kalau kita ingin jadi orang takwa, mulai malam ini kita harus betul-betul harmonis dengan Allah. Nah, apa yang harus harmonis dengan Allah? Mesra. Aha. Ya. Apa yang disebut mesra dengan Allah itu akrab. Jadi Allah itu jangan dianggap jauh. Selama ini kan kita selalu menganggap itu Allah itu jauh. Selalu kita anggap Allah itu sesuatu yang harus ditakuti saja. Ya. Karena Allah itu sesuatu zat yang sangat dekat dengan kita. Sangat menyayangi kita. Gitu. Bahkan kata Allah, aku beserta khatir hati hambaku. Jadi Allah itu mengikuti maunya hambanya. Ini hamba ya, kalau lagi hamba lagi nih kan, bukan manusia loh, jangan salah. Jadi kalau si hamba Allah bilang, ya Allah, saya perlu ini, itu pasti Allah kasih. Nah, wujud bahwa dia itu harmonis dengan Allah terlihat dalam hal sama manusia. Nah, disinilah kelebihan budaya kita. Karena sebelum ada Islam datang ke Indonesia, sebelum Hindu Buddha datang, orang Indonesia ini sudah selaras dengan alam. Selaras dengan, bukan Tuhan dia sebut dulu itu, bukan sesuatu yang agung, sesuatu yang berkuasa, kira-kira begitulah. Dan orang kita Indonesia ini sudah selaras sama dia. Dulu kita hidup harmonis, tolong menolong. Pernah dengar istilah gotong royong? Ya, nah, ini yang akan Ali jelaskan. Gotong royong itu peringkat ketiga. Yang pertama yang ada di ketiga persaudaraan. Di sebelum ada agama datang ke Indonesia, orang kita sudah bersaudara. Maka disebut paguyuban. Betul nggak? Ya. Nah, pertanyaan kita di bulan Ramadan ini, masih ada nggak rasa persaudaraan kita? Realitanya, gara-gara berbeda pandangan politik, ini kita kupas yang lebih nyata aja. Udah nggak ada lagi itu persaudaraan itu. Kamu kafir, kamu bid'ah, kamu salah karena kamu dukung Jokowi. Kata orang Jokowi, ya kamu juga salah karena kamu dukung Prabowo. Itu begitu. Jadi perbedaan pandangan politik sudah membuat kita tidak bersaudara. Beda dengan zaman dulu. Nah, karena rasa persaudaraan sudah hilang, maka di antara kita tidak lagi kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan. Lo, gue. Nah, karena sudah tidak ada kesetaraan, tidak ada lagi rasa persaudaraan, maka di kita sudah tidak ada musyawarah sekarang ini. Kata yang punya duit, nah lo yang enggak. Zaman dulu tidak ada istilah upah, mal. Nggak tahu di Jawanya apa namanya, lupa, nggak tahu. Tapi kalau di Minang namanya sarayu. Dia minta tolong, mal, tolong ke sawahnya, mal. Oke, kata Jamal. Kajak namanya. Nah, jadi nggak ada bicara upah di situ. Kajak. Cuma minta tolong. Iya, minta tolong aja, kerja nggak dikasih upah apa, kajak aja. Nah, nanti yang ditolong juga ngerti. Kalau dia nggak punya duit, nah dia tolong lagi, nanti nyangkut sawahnya Jamal. Itulah hidup bangsa kita yang sebenarnya, yang hari ini sudah hilang. Padahal kita berpuasa dan berpuasa. Nah, karena tidak lagi rasa tolong menolong, maka tidak lagi musyawarah, tidak ada lagi gotong royong.
semua di voting, ini salah sebetulnya. Di sekarang yang menang bukan berdasarkan musyawarah, hasil voting. Hati-hati, ya. Bisa saja terjadi yang menang itu orang yang kita benci karena suara terbanyak. Nah ini kesalahan bangsa kita hari ini nih. Pemilihan suara terbanyak ini salah sebetulnya. Ini nggak budaya kita. Dan ini melanggar Pancasila kalau kita bilang. Apa Pancasila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Jadi kalau belum selesai, nggak berhenti itu musyawarah, terus gimana dicari titik imbangnya di mana? Nah hari ini voting. Jadi tanpa disadari, nggak tahu siapa yang mengubah undang-undang dasar ini dulu ini, sehingga timbul voting ini. Nah, nurun sampai ke bawah. Di adat pun hari ini, kalau dulu saya mau menjadi kepala suku, itu dimusyawarahkan. Sekarang enggak. Gue punya duit, nah gue jadi. Voting, ya terang. Yang nolak cuma Idris, nih gue kasih duit semua kan. Nah, Idris nggak mau, dia taruh oleh satu orang nggak mau, ya nggak ada urusan. Nah, sama kayak sekarang. Lo boleh lawan tuh Jokowi kalau lo paling banyak berapa? 7 juta ke Jokowi. Nah gue punya 150 juta. Nah ini. Jadi budaya kita secara nggak kita sadari sudah tercabut. Itu gotong royong. Jadi inti itu gotong royong. Nah karena kita sudah tidak ada gotong royong, maka hilanglah dalam pikiran kita memikirkan orang lain. Ali besok boleh cek, atau mungkin malam ini juga bisa putuskan. Ada nggak ketemu orang, ketemu teman, ketemu saudara yang hari ini hidupnya memikirkan orang lain? Ada nggak ketemu Li? Jujur deh, dia hidup tuh mikirin orang. Jarang. Biasanya pada mikirin diri sendiri baru orang lain. Kalau dibilang bukan jarang, mungkin belum ketemuan, emang nggak ketemu gitu. Ada juga mikirin buat ngejatuhin orang lain. Nah, itulah bangsa. Oke, ya. Nah karena nggak ada orang lain yang mikirin orang lain, Abi minta murid-murid Abi mulai malam ini tanamkanlah ke jiwa kita bahwa kita hidup sebagai hamba Allah, tugas kita mikirin orang lain. Kan kita khalifah Allah. Ya kan sudah dicoba mikirin bini, udah kan? Udah dicoba mikirin anak bagi yang sudah punya anak. Udah dicoba mikirin saudara, udah dicoba semua mikirin di sini. Kan hasil cuma kayak gini doang. Nah, kepengen nggak hasil lebih baik lagi? Nah, fungsi puasa jadi orang takwa tadinya. Nah, satu ciri orang takwa, dia memikirkan orang lain. Karena itu tugas manusia di muka bumi ini, khalifah. Arti khalifah itu kan pemimpin. Pemimpin itu bukan penguasa loh, jangan salah. Karena dia mewakili Allah, bukan penguasa di muka bumi. Ya, jangan salah. Ngejawante Gusti Allah, jadi mewakili Allah untuk menerapkan hukum-hukum Allah, menerapkan kasih sayang Allah. Paham sampai di sini? Ya. Nah. Jadi maka kita disuruh puasa, disuruh nahan, disuruh nggak makan, disuruh nggak minum, disuruh tidak boleh melampiaskan hawa nafsu. Tujuannya apa? Supaya kita bisa merasakan perihnya perut kalau nggak makan. Karena tidak semua orang pernah merasakan nggak makan. Ini persoalannya, Mas. Kalau Abi sih alhamdulillah memang udah jadi raja susah masalahnya.
Hah? Jangan ngomong susah sama Abi lah, ya, karena Abi raja. Jadi Abi bisa memahami Abi bagaimana perihnya orang nggak makan, sehingga Abi pun bisa merasakan bagaimana nikmatnya orang itu kalau dikasih duit gitu. Karena kita pernah merasakan nikmat menerima duit, ditolong orang. Nah, karena tidak semua orang pernah merasakan perihnya perut, maka disuruh puasa. Supaya apa? Supaya dia punya, oh gini ya orang. Timbul rasa kasih sayang, kasihannya paling tidak. Cuma karena puasa ini tidak dijelaskan seperti ini, maka dia anggap itu cuman nahan lapar dan haus doang, nggak ada tujuan apa-apa. Maka kata Nabi, betapa banyak orang yang berpuasa, dia hanya dapat dia nggak dapat apa-apa. Nah, Abi berharap murid-murid Abi yang hadir malam hari ini berubah. Ya, itu satu. Lalu kepada orang yang berpuasa tadi diwajibkan membayar zakat fitrah. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan tergantung puasanya kalau dia nggak bayar fitrah. Artinya apa? Ibadah kita selama Ramadan ini, ya, itu harus dikaitkan dengan ibadah sosial tadi. Nggak diterima puasa kamu, malah kalau kamu nggak bayar, nggak mikirin orang miskin. Nah, itu ya sebenarnya ke sana tujuannya. Bukan cuma bayar fitrah begitu doang, bukan. Di sholatmu yang jengkang-jengking, Quranmu yang hafal, sholawatmu yang bertumpuk, nggak diterima kalau kamu tidak memikirkan orang lain. Jadi puasa Ramadan adalah peluang yang besar bagi hamba Allah untuk meningkatkan kualitas hidupnya, sekaligus peringatan keras kepada orang yang selama ini pelit, yang selama ini nggak mikirin orang lain. Lonceng, betul-betul lonceng yang keras. Puasamu nggak diterima selama ini karena kamu nggak pernah mikirin orang lain. Nah, karena puasamu nggak diterima, kamu nggak kembali kepada fitri, kamu kembali kepada dini jadinya. Mas sebenarnya kalau kembali kepada dini kan, kalau kembali kepada dino kan udah repot. Harus kita kembali ke fitri. Apa yang disebut fitri kita, fitrah kita, ya tadi hamba Allah. Jadi pukulan keras Ramadan ini kepada orang yang selama ini hanya mikirin diri sendiri. Maka wajarlah berkali-kali Ramadan datang, akhirnya cuma satu yang didapat umat Islam ini pada dasarnya. Kalau Abi perhatiin, apa? Yalah pada haus doang. Bahwa puasa ini membuka peluang bisnis yang besar. Coba Jamal bayangkan, ya, Ali bayangkan, itu fitrah berapa liter satu orang? 2,5 liter. Taruh 2 liter biar gampang hitung. Oke? Penduduk Indonesia yang Islam kira-kira berapa juta? Taruhlah 150 juta, nggak usah banyak-banyak deh. Yang puasa aja dulu deh. Coba tolong dihitung 2 liter kali 150 juta, berapa itu banyaknya beras? Berapa sih kira-kira sih? Ya, kalau untung seliter beras 100 perak, berapa untung pedagang untuk duit zakat fitrah? Tapi tahu nggak Ali, siapa yang menguasai beras hari ini?
karena nggak pernah mikirin masalahnya. Kalau pergi ke induk tuh penguasa beras tuh Cina semua. Jadi kita yang puasa, beras fitrah kita pun yang untung Cina. Jadi jangan salahin Cina, orang kita nggak ngurusin masalahnya. Baru dari beras, oke? Nah. Belum nanti kita bicara daging. Berapa kebutuhan daging tiap Ramadan ini? Siapa lagi yang untung dari daging? Nah, pikir, apa ada orang kita? Belum namanya baju baru. Pabrik sarung tuh siapa yang punya sih? Nih. BHS Tech, Gajah Tunggal, Sritek. Gimana? Gimana kan John? Nggak pernah kita sebenarnya berpikir. Nah, malam ini saya diajak berpikir. Di sisi ekonomi Ramadan ini sangat besar. Urusan cabai, beras, bawang, daging, terigu. Jadi dengan berpuasanya umat Islam, semakin kayalah orang-orang kafir itu. Sementara yang masing-masing Islam masih ribut aja soal bid'ah, soal ini, soal itu. Harusnya kan bulan puasa ini kita duduk kayak begini bareng. Apa bulan depan nih soal beras ini masih orang lalu juga ini mikirin. Apa sarungnya masih kita beli juga sarung orang lain? Apa nggak bisa bikin sarung sendiri kita ini? Apa sih susahnya bikin sarung ini sih? Ada mesinnya, ada bahannya, dan yang kerja di pabrik sarung itu siapa sih? Siapa li? Maaf. Mulai dari akuntannya, mulai dari pemasarannya, mulai di pabriknya siapa coba? Wong kita kalau. Tapi yang kaya-kaya bosnya. Inilah kita. Yang selama ini tidak pernah kita. Jadi aspek posisi ekonomi nggak pernah kita bahas. Nah, kita bicara pahala. Paling tinggi pahala yang dikejar itu paling-paling 10 hari di hari pertama. Ya kita lihat realita dong. 10 hari pertama itu umumnya itu dapat pahala semua. Bahkan yang biasa ngerampok pun pulang kampung itu pertama puasa. Yang pencuri pun tobat itu sehari 2 hari. Nah, anehnya begitu Allah tawarkan ganti atau imbal yang lebih besar yang disebut maghfirah di 10 hari pertengahan, orang mulai goyang. Ini kalau kita bicara pahala. Jadi kita bisa hitunglah kalau kita hitung gampang, kalau yang puasa 100 cuma sepertiga yang dapat pahala yang banyak. Ya kan? Lalu nanti masuk 10 kedua masih kurang. Nah, ini sekarang murid Abi ini udah jutaan li. Tapi kombonya cuma segini. Gue kadang-kadang nangis, ya Allah, kena kasihan saya murid. Ya oke lah dia nggak kesini nggak apa-apa, bukan harus kesini kan. Tapi paling tidak dia lapor, Bi, saya di masjid tetangga. Ada kemarin yang bilang, Bi, saya di masjid dekat rumah. Oke, bagus. Bi, saya nggak ke masjid, saya di rumah aja itikafnya, boleh. Kenapa demikian, Li? Karena kita akan dapat peluang yang lebih besar lagi di bulan Ramadan. Kalau kita bicara pahala, itu nama Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfis syahr. Suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan.
Di 8 tahun kita ibadah kita tuh oleh Allah tuh diganti. Tapi kenapa umat Islam kok nggak mau gitu loh? Ini yang kadang-kadang Abi jadi sampai malam ini masih tanda tanya. Kok dia nggak percaya? Apa dia nggak yakin bahwa Allah tuh bakal nurunin Lailatul Qadar? Tapi kalau diundang berbuka puasa bersama di hotel mulia itu pasti ramai yang datang. Diundang tarawih tablik akbar pasti dia ramai datang. Gimana kira-kira sih? Apa memang nggak ngerti? Atau memang nggak mau tahu? Karena masalahnya yang Abi takutkan satu. Karena ada firman Allah nih, Mam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. La in sakartum la azidanakum. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukuri nikmatku akan aku tambah. Tapi kalau kamu ingkari nikmatku, tunggu azabku yang pedih. Kira-kira Li, kalau bos ente nawarin, Li, lembur ya, khusus buat Ali 3 kali lipat gaji, kira-kira terima nggak? Terima. Ya pasti terima. Orang nggak lipat gaji kita terima, lembur malah dicari lembur. Kan gitu kan. Kita bicara normalitas. Kayak sekarang kan libur bersama nih, umpama 20 libur. Ada aja bos nawarin. Des, udahlah kamu 1 hari masuk dulu deh. 4 kali lipat Des bayarannya. Pasti diterima. Tapi kenapa ya Allah nawarin 88 bulan? Hadiahnya nilai ibadah kamu malah 88 bulan. Dan itku minan nar, dibebaskan dari semua persoalan hidup. Tapi malah mereka ramenya ke pasar, sempit-sempitan. Makanya sampai batal puasanya. Ya Abi gitu dulu. Bukan orang lain, Abi. Kenapa kan dapat duit mau ngobrol? Ya udah ngobrol siang-siang ya haus. Nah pernah lagi Abi itu narik mobil udah koplingnya keras, panas, udah pasar induk lagi kan, ya batal. Tapi ya hidup begitu-gitu aja. Hah? Ini Abi pikir kok di mana salahnya gitu. Tolong kasih tahu Abi lah. Ya. Kok mereka nggak mau itikaf di 10 hari terakhir ini untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Kok dianggap sepele gitu. Nah kalau Allah pandang ini nggak bersyukur kan gawat ini urusan. Lo minta lah, gue kasih kesempatan, lo nggak hadir, gue suruh lembur, nah kan gitu kira-kira kan? Pemahaman ya. Jadi memang dari kecil kan kayaknya emang ditanamkan nilai-nilai seperti itu. Nah, Ini nggak dibiasakan. jadi kita masuklah ke situ kajinya. Jadi kenapa semua ini terjadi? Ya. Ramadan berlalu, yang kaya orang lain. Ramadan berlalu, kita cuma dapat lapar dan haus. Ramadan berlalu, habis Lebaran nombokin utang. Pusing lagi habis lebaran. Kan dapat THR buat royal, nanti tetangga, saudara gue. Soalnya duitnya banyak banget ya. Kan kalau kita berlogika, bulan puasa kan bulan pakai matang. Tapi kenapa kita jadi pemboros? Ya. Nah. Jadi benar kata Rosita, setelah Abi teliti di manalah salahnya. Jadi selama ini kita ini belajar Islam atau diajarkan tentang Islam
cuma sebatas ritual, sebatas seremonial, sebatas upacara, sebatas laku lahiriah. Maka dalam pengajian-pengajian pun hanya dibahas 6 pasal saja. Jadi Abi pakai 6 pasal, bukan 6 perkara. Pertama adalah pasal halal dan haram. Alhamdulillah, mungkin sampai hari ini orang Indonesia tahu itu apa yang halal, apa yang haram. Ya. Kedua, surga dan neraka. Dia sudah bisa bayangkan surga itu kayak apa, neraka itu kayak apa. Nah, untuk itu Abi mau bertanya. Ini soal surga dulu lah. Kalau neraka kan gampang ya. Pokoknya siksa. Nah, coba tolong Kanjeng dulu ini. Menurut Kanjeng surga itu apa, Kanjeng? Iya. Nah, nanti. Monggo, Bi. Ya. Nah, ini Bi. Kita nikmati ini. Nah, itu Kanjeng. Oke. Rosi? Kalau yang saya dengar surga itu bidadari, Mi. Gitu ya? Ali? Surga itu apa yang kita mau ada gitu di situ, kenikmatan. Oke. Itu ya. Baik. Amal. Itu Bahagia. Bahagia. Bahagia itu apa? Lebih panjang lagi dia. Karena kebahagiaan Jamal belum tentu sama dengan yang lain. Kita harus tahu juga apa yang disebut bahagia menurut Jamal. Bisa-bisa kebahagiaan Jamal bertolak belakang kebahagiaan bininya nanti. Karena sudah pernah terjadi. Jamal bahagia banget, bininya marah-marah sama Abi. Dulu. Nah, oke, nggak apa-apa. Dayat, surga itu apa ya? Surga itu ya istilahnya kita mau apa aja kita kayak Ya, baik, nggak apa-apa. Ruli. Surga. Surga itu hal yang kita inginin bisa diwujudkan dengan mudah. Oke. Nah, Chris. enak makan, enak tidur, enak ke belakang. Nah, oke. Jadi berbagai versi surga ya. Cuma begini. Karena semua orang, semua kiai sudah membahas surga dan neraka. Oke? Berarti semua orang sudah berebut untuk masuk surga. Nah, Abi mau ajak kalian gak usah masuk surga. Mau nggak? Mau. Mau. Dia kalau udah percaya sama guru nih, biarlah surga itu orang berebut, kita nggak usah deh. Gimana kira-kira Li? Biar kita nggak bersedek-sedekan. Iya, karena orang udah berebut masuk surga. Nah, Abi mau ajak kalian ini nggak masuk surga. Hah? Gimana? Mau? Mau. Biarlah surga untuk orang yang rajin beribadah. Biarlah neraka untuk orang yang ngelawan sama Allah. Bagi kita cukuplah Allah saja. Kemana dia pergi kita diajak. Hah? Jadi cukup Allah aja. Di surga kita bagi-bagiin aja. Kita bagi-bagi. Kita kapleng-kapleng. Kapleng-kapleng. Nerakanya juga kita kapleng. Yes. Jadi kita cukup Allah saja bersama kita. Setuju? setuju. Nah, memang di akhirat nanti ada 3 kelompok manusia. Ini kan juga jarang dibahas. Pertama namanya ashabul yamin, golongan kanan. Kedua ashabus simal, golongan kiri. Ashabul yamin orang tuh dalam surga, ashabul orang kiri dalam neraka. Tapi ada satu, dia bukan nabi, dia bukan raja, dia bukan ulama, dan tidak di surga, tidak di neraka, tapi di al-a'raf, di tempat yang tinggi.
Maka bertanya para nabi, para malaikat, siapa itu ya Allah, kok di situ dia? Ashabul muqarrabun, itu orang-orang dekat dengan aku, kata Allah. Ini Abi tawarkan malam ini untuk menjadi orang dekatnya Allah. Bahasa sehari-hari kita, ini sehari-hari ini kan ada istilahnya orang kayak Jokowi itu, ya kan? Kalau dia bukan pejabat, bukan apa-apa, tapi orang Jokowi, wah pasti dideketin orang. Itu orang nyebut neneng tuh. Itu orangnya bos tuh kan, ada kan? Betul kan? Nah. Hah? Jadi dia bukan siapa-siapa sebetulnya di dalam pejabat, tapi dia orang dekatnya Jokowi. Nah kalau dekat Jokowi jadi puja-puja, gimana orang dekatnya Allah? Yang bikin Jokowi kan? Hah? Oke? Ya. Jadi kita menjadi ashabul muqarrabun. Orang yang dekat dengan Allah. Nah, bagaimana supaya dekat sama Allah? Hah? Yang pertama, kalau Allah panggil, cepat-cepat datang. Nah, ini kembali lagi kita kepada baru nancep dari sholat ini. Karena kita diajarkan sholat tapi nggak pernah diajarkan menikmati sholat. Di ciri orang yang dekat sama Allah itu ada 3. Yang gampang dulu aplikasi. Pertama, waktu dia dipanggil Allah, dia hentikan segala kegiatannya. Dia datang menemui Allah. Yang satu lagi, waktu Allah manggil dia sudah jalan ke tempat itu. Nah, yang paling top, waktu Allah manggil dia sudah nungguin. Nah, ini yang ashabul muqarrabun tuh itu. Yang 3 inilah gitu. Pak, maksudnya kemana ini? Nah, jadi jangan kita dipanggil Allah itu ntar dulu gitu. Takutnya ada panggilan nggak bisa ntar dulu lagi. Ada satu panggilan satu lagi nanti ini. Karena ada 3 jenis panggilan Allah. 1, 5 kali sehari itu. Yang kedua ke Mekah. Nah yang ketiga ini yang nggak bisa ditunda, ini repot. Jadi orang dekatnya Allah itu cirinya, pertama, kalau dipanggil Allah, dia samperin itu dulu. Itu aja yang gampang dulu. Yang kedua, ini Ali jujur jawabnya ya. Kalau Ali SMS atau nge-WA bini, terus gak dibales, itu kan kita tahu dibaca atau belum dibaca tuh, gak dibaca gitu. Kira-kira gimana perasaan kita? Curiga. Macam-macam lah kan. Nah terus dibaca tapi nggak dibales, gimana kira-kira? Orang murid aja bilang, Habib gimana sih WA saya nggak dibaca-baca kan? Sementara Allah tuh udah ngirim WA ke kita, ya nggak pernah kita baca-baca. Padahal yang disebut Lailatul Qadar itu pertama WA Allah turun ke bumi ini. Ini pertama Al-Quran, itulah WA Allah kan, Al-Quran itu. Allah ngirim pesan ke kita. Message, memang kalau bahasa Inggris lebih enak menjelaskan message. Jadi apa yang disebut Lailatul Qadar? Yang pertama itu yang paling top turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad di Gua Hira. Itu Lailatul Qadar. Nah kita udah dapat salinannya, nggak pernah dibaca, nggak pernah dipelajari, nggak pernah dipahami. Sementara kitab hukum yang tebal-tebal kita baca. Ya kalau lu mau jujur kan Nabi mau tanya ya. Nah, lo baca kitab hukum lo jadi apa sih? Hah? Paling banter lo jadi sarjana hukum.
Sedang orang keluar kerja, paling tinggi gaji lu 5 juta. Hah? Apa lu bakal bahagia? Hah? Mas Rosi itu macam-macam dia baca sama dia di internet itu buat nyari order, tapi apalagi Idris, wah udah. Jadi kita nih kadang-kadang yang nggak penting kita pentingin, ya bukan kita lah. Kalau kita teliti, setiap orang di Indonesia hari ini, berapa jam sehari dia memegang ini? Coba, masih Abi pengen juga dengar pendapat lah. Satu hari berapa jam sih manusia di Indonesia ini megang handphone? Bisa 12 jam ya, waktu tidur aja nggak megang. 3 sampai 5 jam. 3 sampai 5 jam yang fokus, Pak. Oh ya. Kok bisa ya? Halo. Kok bisa, Mal? Sekarang gede kan lihat. Dan Riz, untuk 1 jam itu berapa sih bayarnya? Terakhir Abi tahu, untuk 24 jam paketnya itu 9.000 simpati. Betul nggak? 8.000 jadi, tapi 9.000 dia tarik untuk 12 jam. Berarti 1 jamnya berapa? Sekitar 3.000-an. 24 1.000-an lah ya. Nah, taruh 1.000 lah. Taruh 500 perak deh. Nah, kalau 3 jam sehari, berarti 1.500 dia bayar pulsa. Itu istilahnya pulsa aja, biar gampang. Berarti sebulan 45, hasilnya dapat apa? Nge-WA itu dapat apa? Bubun tanya coba. Senang. Tahu nggak Ali? Kalau 45.000 itu disedekahin. Nah, inilah kondisi bangsa ya. Di malamnya Abi ingin buka situasi, membuka pikiran kita. Keadaan ini di mana sih salahnya? Dan kalau waktu nggak usah 3 jam lah. Abi kan cuma anjurkan 10 ayat sampai 20 ayat. 10 ayat pagi, 10 ayat malam. Itu paling banter 5 menit, 10 menit. Ya. Baca Quran tuh 10 menit udah bisa. Dan hebatnya sekarang di sini juga ada Al-Quran. Ada programnya. Tapi kenapa kita baca kitab hukum, kitab akuntansi, baca forwarding, baca ini, baca itu, internetan kok bisa? Padahal itu untuk merugikan kita sendiri. Itu baru dampak ekonomi, belum dampak mata rusak, belum nanti otak kita jadi ini, belum nafsu kita jadi naik, macam-macam di gara-gara ini. Tapi kok bisa? Sementara yang akan mengubah hidup kita itu WA-nya Allah, ya Al-Quran itu kok nggak kita baca? Nah, di mulai malam ini tolong tanamkan ke hatinya. Apapun yang terjadi, saya akan baca Quran gitu.
Paham ya dia? Karena itu ciri orang takwa, itu cirinya orang yang hamba Allah. Itu yang kedua, ya. Terus ini masih ulang pelajaran, cuma ini dalam penjelasan yang lebih dasar. Nah, kalau sudah Anda dua ini Anda kerjakan, itu soal rezeki sudah nggak ada masalah. Buktikan mulai hari ini. Kalau sudah dipanggil Allah dipenuhi dan WA-nya Allah kita baca, rezeki itu sudah mudah. Tapi harus usaha tetap, dan salah paham lagi. Nah, ya, karena Abi bicara kepada orang yang sudah berusaha, orang sudah bekerja, orang sudah sedang bersekolah, kan? Nah, akan timbul hal yang ketiga. Karena Anda dapat rezeki sedekah. Yang ketiga. Nah, maka Abi kasihlah kesempatan yang sangat sederhana. 3 tahun nggak berhasil Abi. Cuma Abi anjurkan 100.000 doang sebulan. Kok berat banget ya sama murid-murid Abi ini. Itu pun nggak perlu dia nganterin ke Abi, cuma pencet di HP doang. Ada internet banking. Atau sambil dia ngambil gaji dia di BRI, dia tinggal transferin ke 100.000. Sebenarnya dapat sebulan tuh lebih dari 100.000. Entah namanya uang jajan, entah namanya uang gaji, apalah namanya nggak tahu Abi. Ya, jadi jangan mulai malam ini jangan mengharap sedekah lagi. Kita harus bersedekah gitu. Ketiga kan? Nah, kalau 3 ini sudah dilakukan, tentu timbul lagi nanti bagaimana ingin meningkatkan lagi. Ya, ya Allah, saya pengen sedekah saya nggak 100.000 nih, saya pengen 200.000. Nah, berarti penghasilan kita harus meningkat. Nah, Allah kasih lagi hotline untuk kita. Wa minal laili fatahajat bih nafilatalak asayabsaka rabbuka maqamam mahmuda. Pada sebagian malam bangunlah kamu sebagai amalan tambahan bagimu agar Allah mengangkat derajatmu. Jadi kalau Ali merasa ya Allah saya begini pangkat saya kurang kuat, saya ini pengen naik jabatan. Masih ngaduk pasir terus nih, saya juga pengen masang batu kan gitu ya. Hah? Agar lebih naik. Masa saya jadi tukang ngaduk pasir terus sama Umi? Saya mau dagang bakso habis lebaran ya, itu deh. Boleh. Dan Allah tawarkan. Apa kata Allah melalui diskusi melalui Nabi? Yazilur Rabbuna ila sama'i dunya sulusul lailil akhir. Turunlah rahmat Allah ke dunia ini sepertiga malam sampai akhir. Allah berfirman kepada malaikat dan bertanya kepada manusia, adakah yang minta ampun? Aku ampuni. Adakah yang minta tolong? Aku tolong. Adakah yang minta solusi? Aku kasih solusi. Kira-kira begitulah. Jadi kalau sudah dipanggil Allah datang, Quran sudah dibaca, rezeki akan datang. Nah, rezeki datang cepat, sedekah. Mau ningkat, nah pakai tahajud. Ya Allah, kok saya ini kurang di hukum ini kurang nih, nah, gitu. Minta sama Allah. Nanti ilmu kita akan ditambah oleh Allah. Sebab mungkin gaji itu standar barangkali. Karena sistem gaji itu dimanapun dia ada standar, ada aturan. Tapi penghasilan itu di luar gaji. Maka orang kaget. Kok anggota DPR bisa 1 miliar? Ya betul penghasilannya, tapi gaji dia cuma 10 juta. Sekarang mulai ngerti masyarakat. Oh, gaji Mahfud Megawati cuma 4 juta gaji dia. Cuma uang ini, uang itu, uang lagi 120 juta, 100 juta. Inilah. Ya. Kok dia bisa, kita kagak? Kita juga bisa.
Nah, bagaimana caranya Allah? Jangan dipikirkan la yahtasib tadi pertama kan, ingat tadi. Wa yazukhu min haitsu la yahtasib. Nah, memang sebetulnya malaikat tuh mungkin paling minggu tuh ngasih rezeki ke Abi sebetulnya. Ya kerja kagak gajian belum. Kalau Ruli ketahuan dia kuliah. Jelas. Uang kuliah, uang kos, uang jajan, uang makan, jelas ada aturannya. Jadi kalau Ruli minta pasti dikasih sama Allah. Nah, Abi ini kerja kagak gajian belum. Ya kalau Ali jelas kerjaannya. Idris jelas, Ruli jelas, apa ini jelas semua. Nah, kalau Abi, ya Allah saya minta rezeki. Lewat mana mau turun ini kan? Masa plok jatuh nggak mungkin. Karena nggak sunatullah itu kan? Mangga. Ya, makanya Habib bikin sunatullahnya itulah Habib tanam mangga, tanam cabai ini kan. Itu sunatullah Habib bikin. So begitu Habib berdoa cabainya berbuah gitu. Nah, maka Abi jarang minta begitu. Itu bukan Abi minta komisi enggak nih Rumah Rosi, enggak ya. Tapi supaya ngerti lah. Enggak, Abi enggak minta komisi, tapi supaya ngerti aja. Cuma Abi ada kelemahan. Jadi ukuran Abi terus terang itikaf di Ramadan ini. Jangan tahun lalu itikaf, nah itu Abi teliti hidupnya. Nah sekarang ini itikaf yang hadir, walaupun cuma 1 malam, tetap itu dalam anuan Abi. Nah apa yang Abi doakan? Ya, ya Allah, Assalamualaikum. tolonglah murid saya, selesaikan persoalannya, bla 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 bla, kira-kira begitu. Sehingga malaikat tuh nggak bingung dia. Hah? Karena ngasih ke Ali dia jelas, ngasih ke Rosi jelas. Nah, cuman yang selama ini Abi jarang ingatkan, Mbok, tadi yang ketiga tadi jangan lupa. Ya apa susah sih tiap bulan, Bi, alhamdulillah rezeki buat Abi 100.000, udah alhamdulillah sama Abi. Walaupun terus terang Abi nggak butuh sebetulnya, benar. Tapi itulah hidup. Itu disebut kepedulian sosial. Ya. Mbok ya tolong mikirlah. Ini agak dalam kajian Abi malam ini, ya. Karena Abi ingin meningkatkan kualitas, ya. Karena tadi pertama Abi bilang, belajarlah memikirkan orang lain, ya. Sebenarnya murid-murid Abi ini sudah mikir sebetulnya, cuma mikirnya salah kadang-kadang, ya. Pantesan Nabi itu bisa kaya ya begitu dia. Nah mulai malam ini yang hadir tolong mikir juga ya. Tuh Abi itu dari mana lah penghasilannya gitu. Ya Allah, kasih saya rezeki ya Allah. Saya mau ngirimin buat Abi. Nah gitu. Pakai modal ya biar pakai modal. Ya nggak apa-apa. Sebenarnya Abi ini bisa menjadi tumbal dalam Anda berdoa. Kalau Anda tahu, maka yang lain nggak Abi kasih tahu, ini rahasia sih ke malam ini kan. Bisa jadi modal sebetulnya. Nah, cuma jangan lupa itu. Makanya nomor 3 tadi Abi kasih di nomor 3 letaknya kan. Yang selama ini Abi taruh di nomor 5, sekarang Abi taruh nomor 3. Ini kan kajian yang sudah biasa, cuma Abi perdalam kajinya. Jadi bisa. Gimana cara Allah mendatangkan rezeki nggak usah dipikirin, banyak caranya Allah. Oh secara logika nih nggak bisa. Tapi ya Idris, ya Ruli, ya Ali, semuanya nggak usah mikir panjang, bikin Abi aja coba. Abi aja bisa, masa kalian nggak bisa yang jelas gimana sih? Cuma ingat, pintar saja tidak cukup untuk sukses. Ini saja nggak cukup untuk sukses. Inilah yang penting juga. Jadi bukan berarti Abi melarang baca kitab hukum Ruli, bukan. Itu kan kewajiban namanya kuliah. Tapi mbok ya baca Quran juga kan gitu. Ditingkatkan maksudnya. Bukan Abi ngelarang Rosi untuk internetan cari relasi, bukan. Tapi mbok ya buka juga internet Al-Qur'annya gitu Li. Ya. Karena kita sudah matematik itu sudah jelas kok kita bisa.
Sehingga akan muncullah. Nah, maka nanti Abi akan bikin satu program yang baru yang sebenarnya Abi sebut asuransi berfaedah. Sebenarnya Anda tuh masuk asuransi, tapi Anda dapat faedah tiap bulan. Jadi karena selama ini murid Abi ini susah suruh sedekah, sekarang Abi enggak deh. Nah, tapi kalau yang hadir ini kan lainnya. Ini maksudnya yang di luar sini. Nah, yang di luar sini akan Abi kasih, termasuk yang di sini juga, untuk menabung sekaligus itu sebagai asuransi, sekaligus dapat faedah tiap bulan. Wah, ini ilmu baru Abi lagi nih kan, Jan. Nah, jadi umpama Rosi nabung 100.000. Nah, itu juga sudah sebagai premi asuransi. Ya maaf kalau ada kecelakaan apa, ada di cover di sini nanti. Tapi tidak ada insiden, tidak ada masalah, tetap tiap bulan dapat faedah. Umpama faedahnya 10.000. Nah, kira-kira umpama gitu. Tapi ini sedang dihitung oleh ahli keuangan Abi ini nanti. Nah, maksudnya supaya murid Abi ini semangat gitu loh. Wah, bayangin dia nabung, dapat asuransi, dapat faedah tiap bulan. Ya kalau nggak mau juga ya kebangetan kali ya. Dapat, duitnya nggak diem gitu loh. Nah, inilah hasil itikaf ini sebetulnya. Ya, wah cerdas banget. Padahal, nah ini nanti ya. Nah, jadi kita kembali ke kaji kita. Jadi yang keempat adalah tahajud tadi. Manfaatkan di forum tahajud. Nah, dengan tahajud ini kita pakailah medianya. Nah, ini yang sudah ilmu dasar kita ini namanya zikir. Ya, zikir kolbu, zikir nafas itu. Karena dengan zikir ini berarti yang ke-5 ya. Dengan zikir itu bisa menciptakan ilmu baru. Karena untuk meningkatkan kualitas hidup kita, untuk meningkatkan penghasilan kita, kita butuh tambahan ilmu. Jadi Abi waktu kuliah, udah bayar uang kuliah orang tua Abi sulit, tapi Abi harus kuliah. Gimana supaya Abi punya penghasilan dengan kuliah Abi? Nah, berdoalah Abi. Nah, dapatlah petunjuk. Bikin cerpen, bikinin ke koran. Ya, singkat cerita diterima, terbit, dapatlah honor. Nah, lalu Abi meningkatkan ilmu Abi lagi. Seperti apa cerpennya? Abi belajar lagi ilmu bikin cerpen, sehingga Abi bisa bikin cerbung, cerita bersambung. Jadi kita bisa mengembangkan kualitas pikiran kita ini tanpa mengganggu yang dasar, nggak ganggu kuliah Abi. Nah, akhirnya bagaimana? Akhirnya Abi kuliah sampai kerja. Tuh. Nah, dengan zikir ini kita minta sama Allah. Nah, nanti Allah kasih. Sebab kalau kita cuma ngadepin kerjaan itu doang, nggak bakal maju kita. Karena hari ini umumnya kita kerjanya segini, ya, digaji cuma segini. Abi masih ingat waktu Abi juga kayak gitu dulu, dibilang sama bos sama teman Abi, ngapain lo kerja? Lo kerja segini, harusnya tuh kerja gajinya segini, kerjanya segini baru benar. Nah, zaman sekarang, ya karena ini kapitalis bangsa kita ini Kanjeng. Jadi bos-bos kita di atas itu kepengen memberi upah sekecil-kecilnya, mendapat hasil dia sebesar-besarnya. Dan itu sulit kita pecahkan, sulit. Nah, tapi kita ada peluang yang lain, penghasilan. Nanti akan timbul. Nah, apalagi sekarang kita bisa bikin jualan online segala macam. Karena kreativitas itu penting. Paham ya? Jadi tingkatkan ilmu kita dengan zikir. Nah, maksud Abi itu. Berarti sudah berapa tadi? Hah? 5. Nah, masuk yang ke-6 itulah karya.
Jadi kita harus punya karya yang lebih baik dari hari ini. Ranking yang lebih baik dari hari ini kalau masih kuliah. Penghasilan lebih baik dari ini kalau kita sudah berusaha. Bagaimana caranya ya? Tadi sudah caranya diunjukin gitu. Nah kita lihatlah 3 bulan ke depan. Benar nggak sih omongan Abi? Kalau nggak percaya nih, potong kuping Abi ini. Cuma kadang-kadang kita terlalu terpaku oleh keadaan. Karena ini kasihan Abi, murid-murid Abi. Otak ini dipakainya pusing kepala tuh kalau otaknya dipakai. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nabi akan masuk kepada penutup. Nah, jadi bagaimana supaya kita sukses? Ini aplikasi lagi ya. Nah, kita punya modal. Ini hamba Allah ini punya modal. Dan nenek moyang kita sudah membuktikan. Saudara yang pernah ke Borobudur? Belum ya? Nah, tapi udah pernah lihat gambarnya lah. Ya. Nah. Itu waktu itu belum ada traktor, belum ada forklift, belum ada kerek. Coba bayangin tuh batu dibawa dari mana, diangkut pakai apa? Terus kalau kita lihat bentuknya, itu kan indah. Apalagi kalau kita lihat dari segi yang lebih luas dia, itu tata letaknya itu betul-betul sinergis dan menarik sekali. Itu satu contoh Borobudur. Itu siapa? Nenek moyang kita kan. Pernah dengar nenek moyang kita ini pelaut yang hebat? Nenek moyangku orang pelaut. Cuma sekarang lagu ini sudah nggak digambarkan lagi, jadi kita ini sudah kere. Jadi Anda semua, termasuk saya, mewarisi genetika DNA unggul. Ya di kelautan, ya di arsitektur, ya di pertanian. Jadi zaman dulu, nenek moyang kita tuh bisa sukses. Pernah dengar cerita Sriwijaya, Ruli? Nah inilah memang sejarah, memang ini kelemahan ilang orang Indonesia hari ini. Sejarah tidak lagi. Sriwijaya itu nenek moyang kita. Itu hampir menguasai 1/3 dunia ini. Bahkan 2/3 kalau nggak salah. Majapahit berkuasa hampir seluruh Nusantara. Itu nenek moyang kita. Artinya kita ini punya satu genetika yang hebat. Nah, kenapa mereka bisa kok sekarang ini cabai masih impor, bawang masih impor, garam pun impor. Aduh. Laut semua Padahal kita semua ini laut. Cuma kan selama ini nggak pernah berpikir, pernah tidak diajak berpikir, malam ini aja berpikir. Kok dulu nenek moyang kita bisa berkuasa, bisa bikin Borobudur? Dulu yang tidak ada, kan gitu kan, Jan? Diadakan. Sekarang yang sudah ada ditiadakan. Dulu yang belum ada diciptakan. Nah, di mana kesalahannya? Nah, ini aplikasi rahasia. Jadi nenek moyang kita itu punya satu rumus yang disebut cipta, rasa, karsa. Inilah kunci dia sukses. Jadi nenek moyang itu dididik untuk punya daya cipta. Pernah dengar orang bikin keris, Ruli? Itu dia mencipta, maka tidak ada keris yang sama. Ukurannya nggak ada yang sama. Nggak bisa karena dia daya cipta. Tapi Jamal tahu nggak, sebelum menciptakan satu keris, apa yang dia lakukan dengan nenek moyang kita? Ritual. Apa? Tapa.
inilah dia. Ini nenek moyang kita itu pertama-tama untuk dia bisa mencipta, dia dekati Tuhan. Cuma cara dia beda sama kita itu aja kan. Ya kita nggak bisa samain sama dia. Cuma yang kita pahami di sini bukan caranya lagi, tapi mendekati Tuhannya. Dia cara dia dengan meditasi. Nah kita dengan zikir untuk menciptakan sesuatu karya. Nah, contoh yang paling kecil, ini kan nggak ada dulu ini semua. Maka tadi Roji bilang, Bi, ingat masa lalu kita, Bi. Ya kan memang nggak ada ini dulu. Di depan tuh cuma jembatan bambu. Rumah Abi kecil. Rumah Abi kecil. Ya Kanjeng ya. 2000. Jadi rumusnya dari tiada diciptakan ada. Nah nenek moyang kita pasti kita ada itu, cuma nggak kita pakai selama ini. Mengolah daya cipta. Nah Abi memang kebetulan mungkin karena keadaan hidup atau memang sudah dididik sejak kecil ya untuk mencipta. Dulu waktu Abi sekolah di kelas 1 SD itu sekolah rakyat pakai batu tulis. Grip, mungkin nggak ngerti kali ya. Jadi papan tuh kayak batu, nah ditulisnya pakai grip. Jadi nggak pakai buku dulu. Nah hapusannya dari ada pohon kayak anggrek gitu dihapus. Nah grip itu kan kayak pensil, lama-lama kan habis deh dari batu soalnya. Nah kalau udah tinggal segini, ya kan? Nah Abi punya daya cipta. Gimana supaya sampai habis bisa kepake Mang? Sambung. Disambung pakai bambu. Lalu Abi ukir bambu itu dengan arang, batok kelapa kan dipanasin. Lo punya naktu, nah batu tulis naktu lo bagus banget teman-teman. Ini khusus om saya yang beliin ini. Nah, gue mau sini. Jadi Abi kelas 1 SD tahun 67 sudah nyari duit Abi. Tanpa mengganggu pelajaran Abi itu tadi. Naktu. Mencipta. Jadi sebetulnya bisa kita ciptakan semua ini. Nah, daya cipta kita harus kita tingkatkan. Nah caranya tidak ada jalan lain dengan spiritual. Dengan rajin-rajin berzikir, dengan baca Quran, dengan tahajud, ya itu ada dia. Yang tadi yang tiga pasangan tadi, ya. Dari Quran, sholat, tahajud, sholat, zikir, ini yang tiga ini. Ini akan menciptakan daya cipta kita tambah tinggi. Nah kalau sudah daya cipta tinggi, maka harus ada rasa. Rasanya sensitivitas, rasa itu adalah menyangkut sendi. So, Anda akan menciptakan sesuatu, mungkin bisa. Tapi kalau tidak ada rasanya, maka apa yang terjadi? Mungkin ente bikin bakso, tapi gak dimakan orang. Kemana-mana rasanya. Wah, daya cepat ya. Ini contoh. Paham nih? Iya betul. Nah, jadi Jamal mungkin bisa menciptakan cara urut. Nah, bisa nggak Jamal membuat rasa? Nggak sakit tapi tetap sembuh. Nah, ini ilmu baru untuk kamu, Mal. Karena Abi pernah ketemu orang refleksi tapi nggak sakit, tapi sembuh, Mal. Nah, coba kamu ciptakan itu kan rasa di semua bidang. Nah, pada waktu cipta dan rasa sudah berpadu, feeling sudah berpadu, timbul karsa, kehendak lagi. Nah, bagi yang sudah dibuka aura, sudah bisa gerak, sudah bisa zikir, ini paling gampang karsa ini dibangkitkan. Karena kita sudah dilatih untuk mengikuti kudrat dan irodatnya Allah. Karena di karsa ini orang kadang-kadang meleset dia. Apa dia yang meleset? Nggak sesuai kemampuan. Umi sudah menciptakannya harus sudah ada rumah kontrakan. Feelingnya harus kayak gini modelnya. Itu kan? Nah kalau dia nafsu, nggak jadi. Tapi apa yang dilakukan? Udah, mulain aja mie angsur. Nah, karsa.
bergerak, mulai berbuat sesuai kemampuan yang ada. Jadi juga. Nah, gitu lagi. Itu berawal dari cipta, ya. Dari yang tidak ada, bagaimana supaya dia jadi ada? Nah, ini harus dilatih memang, Ruli, ya. Harus dilatih. Nggak bisa nggak dilatih. Nah, mau cepat masuk tadi itu tadi apa ya yang harus saya ciptakan biar saya nambah penghasilan, kira-kira begitu. Sebab Abi juga sekarang lagi apa lagi. Walaupun bagi Abi bukan pribadi Abi, tapi bagaimana saya bisa bantu orang lebih banyak, apa yang harus Abi ciptakan. Nah, Ramadan ini memang sudah Allah siapkan, karena yang sunat dianggap wajib, yang wajib berlipat ganda, artinya broadbandnya besar. Berapa giga nggak tahu ini peluangnya ini kita chatting sama Allah. Iya Pak, ini bisa bikin gambar yang gede kita kirim sampai ini. Kalau kemarin-kemarin kan splatteran. Nah apalagi nggak semua orang nge-chatting kan? Jadi ribuan menit tapi cuma segini yang chatting malam ini. Berarti kita kan beruntung. Memang. Giganya nggak kayak itu. Memang sebetulnya dengan ilmu modern ini Abi makin gampang menjelaskannya, ya. Nah, jadi bagaimana kita mensinergikan cipta, rasa dan gerak karsa kita, kehendak untuk berbuat. Nah, ini kalau ini tidak sinergi bahaya. Nafsu besar, tenaga kurang. Jadi nggak ngitung kekuatan, nafsu doang. Akhirnya diembat pakai jalan tol sama Jokowi kan. Tewas sudah. Jokowi brengsek, bikin jalan pasar lo lewat kan? Gitu lah kita. Nah, jadi sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi bagaimana meningkatkan daya cipta? Sebab hari ini kalau Anda pikir Anda ngandelin otak, orang lebih pintar. Orang kuliahnya lebih tinggi. Saya juga kuliah, orang lebih hebat mutu kuliahnya. Lah kamu cuma tampatan UI, orang tampatan Amerika. Kalau cuma ngandelin tenaga, orang lebih kuat. Ngandelin duit apa lagi, emang nggak gablek. Nah, satu yang orang tidak punya, nah inilah dia. Meningkatkan cipta, rasa dan karsa kita menjadi suatu sinergi. Caranya gampang dengan zikir Allah. Karena di setiap hari ini yang Anda hadapi, Idris hadapi, itu ada peluang sebetulnya. Mungkin Anda belum lihat untuk menghasilkan uang. Facebook itu nggak ada zaman dulu. Instagram nggak ada. Tapi ada orang yang berpikir. Nah, muncullah Facebook. Ya. Yang membuat orang senang buang duit gitu. Dia cuma dia lempar ke pasaran, dia diem tidur aja, udah dia duit masuk sendiri. Karena hari ini anak ditaruh tukang aduk, ditaruh di forwarding. Sebenarnya ada peluang lain. Nah, cari itu. Jangan jauh-jauh dulu, yang adanya aja. Ini peluang saya ini. Nah, maka Abi timbul satu peluang baru bagi Abi tadi kan, yaitu Abi mau bikin asuransi berfaedah. Itu baru satu, itu banyak lagi nih ilmu-ilmu baru Abi. Berfaedah. Saya ingat sendiri aja kan mau ngambil ketakutan. Oke. Nah, sampai ini session pertama dulu. Nah, silakan, mungkin ada yang mau ditanya.